إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyul karim sayyidina Muhammadin abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kita di channel Rizki Hardata, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Pembahasan kita pada hari ini masih dalam pembahasan ilmu tajwid, yang mana pembahasan idgham bi gunnah ini masih berada dalam ruang lingkup bab pertama tentang hukum nun mati atau tanwin. Baik, sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, sebagaimana biasanya pada teman-teman yang baru mampir, yang baru melihat video-video tayangan yang ada pada channel ini, kami mohon kepada teman-teman untuk dengan senang hati di-subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya. Baik, pembahasan idgham bi gunnah yaitu pembahasan bagian kedua dari hukum nun mati atau tanwin. Adapun arti dari idgham yaitu memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengung atau mendengungkan. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah, yakni apabila nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 di bawah ini. Jadi huruf-huruf idgham bi gunnah itu jumlahnya ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat ada waw. Boleh juga kita membaca mim nun waw ya, atau waw mim nun ya, terserah. Yang jelas huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkannya dengan mendengung. Adapun contoh-contoh nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 itu. Yang pertama, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh kalimatnya seperti ini, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya harus didengungkan dan ditahan. Faman ya'mal, faman ya'mal, man ya, dibaca faman ya'mal, tidak boleh faman ya'mal, bukan faman, tapi faman ya. Contoh yang kedua, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf nun. Ya, nun mati bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya, lan nasbira ala, lan nasbira ala,
nun mati bertemu dengan huruf nun, maka cara membacanya ditahan dan disertakan dengan bunyi berdengung. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu contoh nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh kalimatnya seperti ini, dan cara membaca yang benar adalah mim mithlihi, mim mithlihi, dibaca mim mithlihi, tidak boleh dibaca min mithlihi. Jadi bacaan yang benar pada nun sukun bertemu dengan mim ini yaitu mim mithlihi. Ketika kita membaca mim, maka kita wajib mempertemukan bibir atas dengan bibir bawah sambil membaca mim mithlihi, bukan min tapi mim mithlihi. Oke, lanjut contoh yang keempat, yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf waw. Contoh kalimatnya seperti yang ini ya. Nah, cara membaca yang benar yaitu min waliyin, min waliyin, dibaca min waliyin, tidak boleh dibaca min waliyin. Jadi ketika kita membaca min, maka kita harus memonyongkan bibir ke depan, min waliyin, dan sambil menahannya dan diikut sertakan bunyi dengung, min waliyin. Baik, contoh selanjutnya yaitu fathah tain atau baris dua di atas bertemu dengan huruf ya. Contoh kalimatnya seperti ini, dan cara membacanya yaitu khairan yarahu, khairan yarahu, raya, raya. Rai ini dibaca dengung dua harokat atau dua ketukan. Raya rahu. Ya. Contoh selanjutnya yaitu baris dua di atas atau fathah tain bertemu dengan huruf nun. Contoh bacaan dan kalimatnya yaitu seperti ini. Izaman nahiratan, izaman nahiratan, manna, manna, wajib dengung dan ditahan. Oke, selanjutnya contoh fathah tain atau baris dua di atas bertemu dengan huruf mim. Contoh kalimat dan bacaannya seperti ini. Mathalam ma ba'udatan, mathalam ma ba'udatan, lamma, lamma, mathalamma, ditahan saat membaca lam dan diikut sertakan bunyi dengung. Mathalamma ba'udatan, ya. Contoh selanjutnya fathah tain bertemu dengan huruf waw. Contoh kalimat dan bacaannya seperti ini, ya. Mathalan wa nasiya, mathalan wa, mathalan wa. Ketika kita membaca law, maka bibir kita, bibir atas dan bibir bawah dimonyongkan ke depan. Mathalan wa nasiya, mathalan wa nasiya. Oke, contoh selanjutnya yaitu khasrah tain atau baris dua di bawah bertemu dengan huruf ya. Maka cara membacanya yaitu
wasiyyati yusina, wasiyyati yusina, yatiyu, yatiyu, tiyu didengungkan dan ditahan. Wasiyyati yusina. Oke, contoh selanjutnya baris 2 di bawah atau khasrah tain bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya yaitu ila syai'in nukurin, ila syai'in nukurin, nukurin, innu ini disebut hukum bacaannya idgham bi gunnah, memasukkan, menahan dan mendengungkan nun ini. Innukurin. Oke. Contoh selanjutnya yaitu khasrah tain atau baris 2 di bawah bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya yaitu qarnim makkannahum, qarnim. Ketika kita membaca nim, maka kita harus merapatkan bibir bawah dan bibir atas. Qarnim makkannahum, ya, qarnim makkannahum, ya. Contoh selanjutnya kasrah tain bertemu dengan huruf waw atau baris 2 di bawah bertemu dengan huruf waw. Maka contoh kalimat dan contoh bacaannya yaitu seperti ini. Ta marbutah berbaris 2 di bawah bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacanya wajib didengungkan. Wasilatin wala hamin, wasilatin wala hamin, wasilatin wa. Ketika kita membaca tiu, maka kita harus memonyongkan bibir ke depan, baik bibir atas dan bibir bawah, sehingga terdengar bunyi dengung. Wasilatin wala hamin. Oke, itu adalah contoh ketika kasrah tain bertemu dengan huruf yang 4 tadi. Sekarang kita masuk ke contoh dhammah tain. Dhammah tain bertemu dengan huruf ya. Ini dhammah tain atau tanda depan, ya, tanda 2 di depan bertemu dengan huruf ya. Contoh kalimatnya seperti ini dan cara membacanya adalah hayatun ya ulil albabi, atau hayatun ya ulil albab. Hayatun ya, tunya yang dimaksud idgham bi gunnah yaitu tunya. Tanwin atau dhammah tanwin atau tanda depan 2 depan di atas ini, ya. Tunya dhammah tain bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya wajib didengungkan. Contoh selanjutnya yaitu dhammah tain bertemu dengan huruf nun. Contoh kalimatnya seperti ini dan cara membacanya adalah hittatun naghfiru lakum. Hittatunna, tunna ditahan dan didengungkan. Ketika membaca tunna ditahan dan diiringi dengan bunyi berdengung. Oke, contoh selanjutnya yang ketiga yaitu dhammah tain bertemu dengan huruf mim.
Dhammah tain bertemu dengan huruf mim. Contoh kalimatnya seperti ini, dan cara membacanya adalah wa ajalum musamma, wa ajalum musamma, ajalumma. Ketika kita membaca lum, maka bibir atas dan bibir bawah dirapatkan. Wa ajalum musamma, lum. Ketika kita membaca lum, kita wajib merapatkan bibir atas dan bibir bawah, biar supaya lebih jelas makhrajnya masing-masing huruf yang dibaca tersebut. Contoh selanjutnya yaitu dhammah tain bertemu dengan huruf waw. Dhammah tain bertemu dengan huruf waw. Contoh kalimatnya seperti ini. Ta marbutah bertanda dhammah tain bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya adalah mutahharatun wa hum, mutahharatun wa hum. Ya, tuwa. Ketika kita membaca tu, maka bibir kita seolah-olah dimonyongkan ke depan, dan saat itu ditahan bacaannya dan diiringi dengan bunyi berdengung. Maka itulah yang disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Akan tetapi, coba perhatikan yang terakhir ini ya. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir coba perhatikan. Akan tetapi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 4 tersebut di atas, di dalam satu perkataan atau di dalam satu kalimat, maka bukanlah bacaan idgham, tidak dibaca sebagai idgham dan tidak ditasydidkan, bahkan harus dibaca dengan terang dan jelas atau izhar. Hukum bacaannya disebut izhar wajib. Ya. Kalau ada teman-teman nanti pada saat membaca Al-Quran menemukan bacaan yang seperti ini, nun mati bertemu dengan huruf ya yang berada dalam satu kata atau satu kalimat, maka bacaannya wajib izhar atau izhar wajib. Wajib bacaannya jelas, harus dibaca bunyanun, tidak boleh bunyanun, tidak boleh. Yang boleh itu adalah bunyanun. Jelaskan nunnya baru disambut dengan bacaan ya. Contoh yang kedua, qinwanun, harus dibaca qinwanun. Tidak boleh dibaca qiwanun. Kita dilarang untuk mendengungkan dan menahan bacaan tersebut, karena ini hukumnya adalah izhar wajib. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu dunya. Dunya tidak boleh dibaca dunya, dunya. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang idgham bi gunnah. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu idgham bila gunnah. Maka untuk itu kepada teman-teman yang baru mampir di channel ini, dipersilakan untuk di-subscribe dulu, karena subscribe itu adalah gratis ya teman-teman. Semoga setelah teman-teman
mensubscribe channel ini, dan mudah-mudahan teman-teman tidak ketinggalan informasi. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas idgham bila gunnah. Apa sih bedanya idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah? Kalau idgham bi gunnah tadi sudah kita bahas. Idgham artinya apa? Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan atau menahan bunyi bacaan. Sedangkan gunnah artinya mendengung. Nah, kalau pengertian idgham bila gunnah apa ya? Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan membahas materi yang ketiga ini, yaitu tentang idgham bila gunnah. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini sebelumnya. Semoga apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman berikan, apa yang teman-teman sumbangkan bermanfaat dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.